kelihatan ada semuanya 12 orang ya, 11 13 alhamdulillah. Siap ya. Waktunya sudah jam 8, kita mulai saja. Mudah-mudahan yang belum gabung secepatnya bisa gabung ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita masih bisa melakukan tatap muka maupun daring ya untuk anak-anak Zoom yang di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi SKI ya. Nah, untuk bab 2 ini kita akan mempelajari tentang kerajaan Islam Indonesia. Pada bab yang pertama kita membahas tentang sejarah Islam masuk ke Indonesia. Nah, untuk bab 2 ini kita belajar tentang kerajaan Islam Indonesia. Ya, masih kelanjutan dari bab yang pertama, begitu ya. Pada bab kedua ini tentang kerajaan-kerajaan Islam Indonesia yang menyebar di negara negara Indonesia, itu ada beberapa kota atau bukan negara ya, kota yang tersebar di Indonesia, meliputi ada di daerah Sumatera ya, ada di daerah Jawa, ada juga di daerah Maluku dan Sulawesi ya. Kenapa Ibu hanya membahas daerah-daerah tertentu? Nah, pada materi yang bab 2 ini difokuskan ke 8 kerajaan yang tersebar di 4 kota. Ya. Apa saja kerajaan tersebut? Ini ya, kerajaan yang terdapat di Sumatera itu ada Kerajaan Samudra Pasai, yang kedua ada Kerajaan Aceh Darussalam, yang ketiga ada Kerajaan Malaka. Ini yang terdapat di Sumatera ya. Nama-nama kerajaan ini Ibu harapkan anak-anak bisa hafal dari 8 kerajaan ini. Nah, ya apa saja yang ada di Jawa? Di Jawa itu terdapat 3 ya. Ada Kerajaan Demak, ada Kerajaan Banten, dan yang terakhir ada Kerajaan Mataram Islam. Kenapa ada Mataram Islam? Karena Mataram ini terbagi menjadi 2. Ada Mataram Hindu, ada juga Mataram Islam. Gitu ya. Adapun yang di Sulawesi itu ada Kerajaan Goa dan Talo ya. Terus di Maluku itu terdapat Kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, 8 kerajaan ini berikut nama daerahnya. Silakan nanti anak-anak dihafalkan ya, dihafalkan. Nah, untuk pada pertemuan hari ini, berhubung dari 8 kerajaan ini terdapat di dalam satu bab, maka hari ini Ibu akan membahas 2 kerajaan. Ya, 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Samudra Pasai, yang kedua Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, kenapa Ibu tidak sekalian sama Malaka? Karena waktu kita terbatas, begitu ya. Untuk selanjutnya kita langsung ke Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ya. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini ya, kalau bicara tentang kerajaan tertua di Indonesia, kita harus tahu dulu latar belakangnya. Apakah kerajaan Islamkah, apa kerajaan Hindukah, atau kerajaan Buddhakah ya. Nah, itu akan berbeda-beda. Nah, untuk kerajaan Islam tertua di Indonesia itu adalah Samudra Pasai. Gitu. Samudra Pasai adalah merupakan kerajaan pertama di Indonesia, didirikan oleh Merah Khoir ya pada abad ke-11. Berarti abad ke-11 ini sudah termasuk ke dalam catatan ya, catatan sejarawan mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Ya, sudah masuk ini. Terus kerajaan ini terletak di pesisir timur Aceh ya, Laut Aceh. Aceh itu berarti Sumatera bagian ujung ya, paling ujung. Bisa kebayang ya kalau kita belajar di IPS tentang geografi, itu pasti kebayang letak Aceh sebelah mana. Jadi ini kerajaan ini dekat laut,
pesisirnya ya, bukan di lautnya tapi di pesisir laut. Nah, terdiri dari 2 dinasti. Kalau bicara tentang dinasti, itu berarti raja yang memimpin tersebut berasal dari satu keturunan. Bisa dipahami ya? Dinasti adalah pemimpin atau raja berasal dari satu keluarga, satu keturunan. Ya. Nah, 2 keturunan ini atau dinasti ini yang memerintah di kerajaan Samudapasai ada dua dinasti, berarti 2 keluarga atau 2 keturunan. Yang pertama adalah Merakhoir, yang kedua adalah Merah Silu. Silu ya, nggak pakai man, Silu saja ya. Nah, Merah ini adalah nama gelar ya. Nah, untuk pendirinya itu sendiri yang mendirikan kerajaan Samudapasai itu adalah Merakhoir. Ya, kalau ibu tanya nih, sebutkan dinasti yang memerintah kerajaan Samudapasai. Apa saja? Merakhoir dan Merasilu. Betul ya, Merakhoir dan Merasilu. Nah, sekarang kita akan pelajari dari jalur keluarga dinasti Merakhoir ya. Merakhoir. Nah, nama Merakhoir ini adalah nama sebelum Islam. Ya, setelah masuk Islam, maka namanya berubah menjadi Maharaja Mahmud Syah. Jadi Syah ini merupakan gelar bagi seorang raja di dalam Islam. Syah gitu ya. Nah, Maharaja Mahmud Syah itu memerintah kurang lebih 1078 ya, pada tahun 1078 sampai 1133 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Maharaja Ghiyasuddin Shah. Dari Maharaja Ghiyasuddin Shah diganti oleh Merahnu. Kemudian tidak punya keturunan yang berakibat perebutan kekuasaan. Jadi kalau kita lihat dari jalur dinasti Merakhoir ini ya, rajanya hanya kurang lebih tiga orang ya, betul 3 orang ya. Maharaja Mahmud Syah, terus Ghiyasuddin Shah, yang terakhir adalah Merahnu, 3 generasi. Setelah Merahnu ini terputuslah keturunannya karena tidak mempunyai keturunan lagi. Berarti jalur Merakhoir ini sampai di Merahnu. Ya. Kemudian terjadi perebutan kekuasaan yang pada akhirnya jatuh ke dinasti Merasilu. Dinastinya beda, Ibu? Sudah beda. Sudah beda keluarga, sudah beda keturunan, sudah beda. Begitu ya. Nah, dari Merasilu ini ketika masuk Islam bergantilah namanya jadi Sultan Malik As-Soleh, raja yang soleh ya, keturunan dari kerajaan Perlak. Jadi beliau ini merupakan keturunan dari kerajaan Perlak, karena kita tahu ya, sebelum Indonesia ini menjadi negara republik, dulunya terdiri dari kerajaan-kerajaan. Di berbagai daerah itu kerajaannya masing-masing, tidak ada persatuan dan kesatuan. Jadi di Jawa Barat ada kerajaan tersendiri, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan di daerah Sumatera dan yang lainnya itu punya kerajaan masing-masing dan memerintah daerah masing-masing. Belum ada presiden, belum ada pemimpin untuk Indonesia secara keseluruhan, belum ada sebelum Indonesia merdeka ya. Nah, ini pada waktu itu ada kerajaan Perlak. Nah, Raja Malik As-Soleh inilah yang menggantikan dinasti Merakhoir tadi. Kemudian sistem pemerintahan dan angkatan laut terstruktur rapi. Jadi
yang tadinya tidak ada administrasi yang jelas. Kemudian ketika Malik As-Soleh ini menjadi raja, itu disusun ya, sehingga strukturnya rapi dan mengalami kemakmuran. Jadi maju untuk daerah itu ya, untuk daerah atau kerajaan Samudra Pasai tersebut. Nah, kemudian Sultan Malik As-Soleh ini menikahi putri kerajaan Perak, yaitu Putri Ganggang Sari. Karena ini udah kebiasaan ya, tidak hanya di film-film bahwasanya kalau keturunan raja pasti menikah dengan keturunan raja lagi. Nah, fungsinya buat apa? Tujuannya buat apa? Coba. Tidak lain untuk perluasan kekuasaan, gitu ya. Jadi raja satu menikahi dengan keturunan raja lain untuk memperluas daerah kekuasaan. Kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan perdagangan yang kuat di Selat Malaka. Yang kita ketahui ya, kerajaan ini berada di pesisir pantai, otomatis yang singgah-singgah ke daerah tersebut, nah dikenakan pajak, ya pajak. Nah itulah akan menjadikan pemasukan untuk kas negara atau kas kerajaan, begitu ya. Sampai di sini bisa dipahami, bisa ya? Nah, ya kita lanjut. Raja yang memerintah Samudra Pasai siapa sajakah? Yang pertama ada Malik As-Soleh, kemudian ada Sultan Muhammad Malik Zahir. Ya. Sebentar ya, ini lagi lihat slide-nya. Tadi yang melihat ininya, Ibu nggak ada slide-nya. Iya, si anunya. Kita lanjutkan ya. Tadi belum sempat lihat slide-nya ya. Nih, raja yang memerintah kerajaan Samudra Pasai siapa sajakah? Yang pertama itu ada Sultan Malik As-Soleh, yang tadi kita ketahui raja pertama dari keturunan dinasti Merasilu, ya. Kemudian yang kedua adalah Sultan Muhammad Malik Zahir. Terus yang ketiga Sultan Mahmud Malik Zahir. Terus yang keempat ada Sultan Mansur Malik Zahir. Dan yang kelima ada Sultan Ahmad Malik Zahir. Nah, yang terakhir itu ada Sultan Zainal Abidin. Begitu ya. Kalau kita lihat dari jalur Merasilu dan Merakhoir, kalau Merakhoir di ujung namanya itu berakhiran Syah, ya. Giyasuddin Syah, terus Mahmud Syah. Tapi kalau dari jalur Raja Malik As-Soleh itu Zahir, ya. Coba diperhatikan ini ya, nama akhirnya itu Zahir. Nah, kemudian di sini mengenai Sultan Malik As-Soleh, ya, As-Saleh. Sebelum masuk Islam, beliau bernama Merasilu, ya, Merasilu. Setelah masuk Islam maka diganti menjadi Malik As-Soleh. Dalam memerintah dibantu oleh Srikaya dan Bawakaya. Ini nama orang, bukan nama buah ya, nama orang. Srikaya dan Bawakaya. Kemudian dibantu juga oleh pengembangan agama Islam oleh seorang mubaligh ya, dari asal Mesir, yaitu Fakin Muhammad. Ini dalam hal penyebaran agamanya dibantu oleh seorang ulama mubaligh ya, beliau. Kemudian mempunyai 2 orang anak, yaitu Malik Zahir, yang kedua adalah
Malik Mansur. Dua orang ini merupakan anak dari pernikahan Putri Perla kemarin ya, yang tadi Ibu sebutkan, yaitu Putri Kerajaan Perak, Ganggang Sari ya. Kemudian dua anak inilah nanti yang akan melanjutkan kerajaan setelah ayahnya, yaitu Malik As-Soleh. Nah, ini anaknya yaitu Muhammad Malik Zahir. Beliau pengganti dari ayahnya yang memerintah kurang lebih 29 tahun. Ini bukan waktu yang sangat singkat, tapi cukup lumayan lama. Kemudian digantikan oleh anaknya yaitu Malik Zahir II. Jadi kemarin juga dalam istilah-istilah daulah atau dinasti, Ibu kenapa ada Yazid I, ada Walid II, Walid III? Karena ada nama yang sama, begitu ya. Yang kedua ada Sultan Malik Zahir, dua anak dari Sultan Malik Zahir I ya. Beliau nama aslinya adalah Ahmad Bahaim Shah, raja yang alim, kuat dalam beragama dan giat dalam berdakwah. Jadi tidak hanya raja saja, tapi beliau tafakuh fiddin ya. Beliau sangat paham terhadap agama. Kemudian dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh ulama dari Iran. Kalau ayahnya mendatangkan ulama dari Mesir, kalau ini mendatangkan ulama dari Iran, Persia ya. Pada masa ini kerajaan Samudra Pasai mempunyai armada dagang yang sangat kuat ya, karena terletak di pesisir pantai ya. Kemudian wafat setelah memerintah selama 22 tahun dan digantikan oleh putranya yang bernama Zainal Abidin ya. Di Indonesia ada juga nama Zainal Abidin. Kemudian mungkin filosofinya ingin meniru nama-nama kerajaan Samudra Pasai. Nah, beliau ini Zainal Abidin ini merupakan raja terakhir ya Samudra Pasai dari jalur dinasti Merah Silu ya. Zainal Abidin nih, masa pemerintahannya, kekuasaannya meliputi daerah Kedah di Semenanjung Malaya, masih di ujung dekat Aceh, mendekati daerah Malaysia ya. Kemudian sangat aktif menyebarkan Islam sampai ke Pulau Jawa dan Sulawesi. Jadi penyebarannya tidak hanya di daerah Sumatera, tapi sudah ke berbagai daerah. Perkembangan kerajaan dapat menyaingi kerajaan Sriwijaya. Kalau kerajaan Sriwijaya di mana coba? Ada yang tahu? Kerajaan Sriwijaya terletak di mana? Ya, siapa yang tahu kerajaan Sriwijaya daerah mana? Kerajaan di Sumatera ya, termasuk kerajaan yang sangat kuat ya. Kerajaan saya sangat kuat, sama mata pencaharian atau pendapatannya dari mana? Pajak-pajak perahu-perahu yang berlabuh ya. Jadi hancurnya itu kemarin sudah Ibu jelaskan ya, hancurnya kerajaan Sriwijaya itu salah satunya karena terlalu meninggikan biaya pajak, bea cukainya terlalu tinggi sehingga banyak orang yang tidak singgah ke daerah itu. Selain itu juga di mana diserang oleh kerajaan Singasari. Jadi Singasari sudah mulai berjaya, diserang lagi oleh kerajaan Majapahit. Jadi intinya tiap-tiap kerajaan ingin memperluas suatu daerahnya, kekuasaannya dengan cara memerangi kerajaan-kerajaan setempat, begitu ya. Terus ulama yang dikirim adalah Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq. Kira-kira kalau bicara tentang nama dua ini, yang anak-anak ingat siapa? Nama apa coba ini? Ada yang tahu? Wali Songo, betul ya. Beliau adalah Wali Songo. Jadi
ulama wali yang terdapat di Wali Songo ini salah satunya Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah utusan yang dikirim pada masa kerajaan Sriwijaya ya, yang dipimpin oleh Zainal Abidin. Begitu, sampai ke Jawa ya, ke Jawa maupun ke daerah Sulawesi. Begitu. Perkembangan kerajaan Samudra Pasai. Ini terdapat dari cerita Tom Pires. Beliau adalah seorang pelancong atau orang yang mengadakan perjalanan dari daerah Portugis. Ya, Tom Pires ini dia menyatakan bahwa di Samudra Pasai terdapat mata uang dirham, drama atau dirham. Ya, dia sudah menemukan uang dirham tersebut. Kemudian setiap kapal yang membawa barang dari barat dikenakan pajak 6%. Kebayang 6% itu bukan sedikit ya, cukup lumayan. Misalkan 6% dari berapa dulu jumlahnya, begitu ya. Memberlakukan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Jadi itu harus didasarkan syariat Islam. Karena latar belakang kerajaannya yaitu Islam. Kerajaan Samudra Pasai berperan besar dalam penyebaran Islam di daerah Pariaman, Malaka, Tapanuli, Riau, Minangkabau, Kerinci, dan Sumatera Selatan. Jadi sudah meluaskan daerah kekuasaannya, ya, tidak hanya di Aceh saja, sudah mulai memperluas daerah kekuasaannya. Tokoh yang berperan dalam penyebaran Islam di Samudra Pasai. Nah, yang pertama itu ada Syah Baharudin, beliau di daerah Sumatera Barat. Kemudian ada Raden Ahmad yang kita kenal dengan Sunan Ampel ya. Beliau daerah Sumatera Selatan. Minak Kumalabumi, raja dari Lampung, daerah Sumatera Selatan. Nah, 3 orang ini yang dikirim oleh raja tersebut untuk menyebar luaskan Islam. Nah, kalau kita lihat ini apa coba ini? Ada yang tahu? Kira-kira ini apa? Gambar apa? Coba. Uang. Uang, betul ya. Yang disebutkan tadi ini adalah uang. Yang dibilang oleh Tom Pires itu apa? Dirham. Dirham, betul, tuh dirham. Dirham yang ada di kerajaan Samudra Pasai dibuat dari 70% kadar emas. Ya, cincin-cincin yang kita pakai yang ada toko-toko emas itu ya, itu juga kadar emasnya 70%. Sama dengan dirham ini, uang logam ini, begitu ya. Nah, diameternya 10 mm tuh, dengan 0,6 gram setiap koinnya, kurang lebih setengah gram. Satu koin itu kurang lebih setengah gram, lebih sedikit, ya. Berarti kalau dirupiahkan itu lumayan ya. Bisa 100 lebihan. Karena harga emas yang 70% saja yang saat ini itu kurang lebih 400 sampai 500. Berarti kalau setengahnya hampir 250 ribuan lebih. Begitu ya. Nah, yang kedua, ini ada yang namanya cakradonya. Ini peninggalan yang kedua ya, cakradonya. Ini adalah sebuah lonceng yang bisa dikatakan lonceng keramat, bukan sembarang lonceng ya. Ini merupakan hadiah dari Kaisar Cina kepada kerajaan Samudra Pasai. Dari orang Cina diberikan hadiah ini kepada kerajaan Samudra Pasai. Nah, sejak Portugis berhasil dikalahkan oleh Sultan Ali Mugayatsha, hadiah lonceng ini dipindahkan ke mana? Ke Banda Aceh. Jadi kalau bicara tentang kerajaan Aceh Darussalam juga itu sama-sama peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai. Ada keterkaitan, bahkan letaknya sama-sama di Aceh. Begitu ya.
Terus yang kedua itu ada naskah surat Sultan Zainal Abidin. Nih, coba anak-anak lihat, isinya menggunakan bahasa Arab. Ya, ini mungkin masih ada di museum ya, di museum tempat peninggalan sejarah. Isinya menjelaskan mengenai keadaan Kesultanan Samudra Pasai pada abad ke-16. Ya, Ibu bisa dibaca enggak? Oh, sudah usang ya, sudah usang ini. Selain itu, dalam surat ini juga menggambarkan mengenai keadaan terakhir yang dialami oleh Kesultanan Samudra Pasai setelah Portugis berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511 Masehi. Nah, ini ya. Jadi beliau menuliskan tentang keadaan apa? Keadaan Kesultanan Samudra Pasai pada saat itu, tetapi memakai bahasa Arab. Peninggalan yang selanjutnya ini adalah stempel kerajaan. Stempel ya. Ukuran stempelnya 2 kali 1 cm. Kebayang ya? 2 kali 1, kecil tidak? Bisa kebayang ya kalau kita punya mistar atau ini, oh kurang lebih segitu ya. Bahan yang digunakan adalah tanduk hewan. Tanduk hewan, kebayang nih. Terus saat ini stempel ini gagangnya sudah patah dan pendapat lain mengatakan bahwa stempel ini digunakan sampai pemerintahan Sultan Zainal Abidin. Itu menandakan kalau surat atau naskah dan yang lainnya ketika dibubuhi dengan stempel itu surat tersebut resmi dari Kerajaan Samudra Pasai. Setelah Zainal Abidin wafat berakhir, maka stempel ini juga sudah terakhir digunakan. Begitu ya. Apalagi peninggalan dari Samudra Pasai? Nih, selanjutnya ada nisan Sultan Malik As-Soleh. Ya. Jadi Sultan Malik As-Soleh ini raja Kerajaan Samudra Pasai dari jalur dinasti Merah Silu tadi. Ini bisa kita lihat bentuk dari nisan tersebut ya. 2 buah nisan pada makam Sultan Malik As-Soleh memiliki bentuk segi 4. Terus bentuknya pipi bersayap dengan bagian puncak terdapat mahkota 2 tingkat. Ya, 2 tingkat. Di setiap nisan ada 3 panel, di bagian depan juga belakang dengan pahatan kaligrafi. Nah, di bagian puncak ada bingkai oval dengan pahatan kaligrafi Arab. Jadi ini tidak hanya sembarang kaligrafi Arab, tapi akan menjadikan prasasti atau peninggalan sejarah mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Begitu ya. Dan ini pun dijadikan bukti bahwasanya Islam masuk ke Indonesia pada abad keberapa. Begitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada makam Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Nah, Sultan Malik Az-Zahir ini merupakan putra dari Malik As-Soleh tadi. Makam ini berdampingan dengan makam ayahnya. Ya. Kemarin sempat ada yang bertanya, Ibu, memang makam boleh pakai batu nisan seperti ini, atau diberi rumah, atau diberi bangunan pagar dan yang lainnya? Ya, boleh tidak? Kalau menurut Islam itu sendiri, ya. Nah, kalau menurut Rasul, yang namanya kuburan Islam itu cukup diberikan batu nisan. Kalau enggak pohon. Kita lihat kuburan para syuhada korban Uhud ya. Masih ingat ya, perang Uhud yang mana para sahabat dikuburkan secara massal. Bahkan Rasulullah tidak meninggikan sesuatu di sesuatu di atas tanahnya. Jadi kata Rasulullah, ratakan. Ya, ratakan. Dalam artian tidak membubuhi bangunan-bangunan yang lainnya.
Kalau dari Islam sendiri, kalaupun mau cukup dikasih batu sebagai petanda itu adalah kuburan. Ya, bagaimana Ibu kalau seperti ini? Ini tidak berbeda dengan kuburan-kuburan Cina pada umumnya, betul tidak? Ya, ini hanya sebagai bukti prasasti saja bahwasanya Islam pernah masuk ke Indonesia, tapi secara syariatnya, ya, kuburan-kuburan Muslim yang lainnya yang berdasarkan syariat yang diajarkan oleh Nabi cukup apa saja? Diletakkan batu di atas kuburan tersebut. Bahkan Rasulullah melarang untuk meninggikan dari tanah, jadi cukup ratakan tanah saja. Ibu bagaimana kalau mau dikasih bata? Ya batanya harus rata dengan tanah. Paham bisa ya, bisa dipahami ya. Tidak dikasih bangunan-bangunan yang lainnya, begitu ya. Nah, sampai di sini ini materi yang untuk Samudra Pasai. Ada yang mau bertanya? Silakan. Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, Ibu lanjut dulu ke Kerajaan Aceh Darussalam, supaya nanti bab 2 ini tidak memakan waktu yang cukup lama. Jadi kalau 2 atau 3 pertemuan itu bisa sampailah untuk 8 kerajaan. Silakan sebelum Ibu lanjutkan, ada yang mau bertanya atau cukup kita lanjutkan? Silakan. Jung, ada yang mau bertanya? Jihan mau bertanya? Ya, cukup? Paham? Paham anak-anak? Siap? Yang di sekolah paham? Bisa dimengerti penjelasannya? Oh siap, atur. Cukup katanya Bu. Kita lanjutkan ke materi yang kedua ya. Materi yang kedua itu adalah tentang Kerajaan Aceh Darussalam. Ini kita lihat tentang Aceh Darussalam ya. Ini terdapat peta. Anak-anak kelihatan petanya jelas tidak dari rumah? Kelihatan? Kelihatan Ibu. Kelihatan. Nah, pada ini ada tanda merah. Ini tanda merah merupakan daerah atau pusat kekuasaan ibu kota Kerajaan Aceh Darussalam nih, yang titik ini, yang Aceh. Kemudian yang pakai tanda panah itu merupakan daerah kekuasaannya, ya. Titik merah itu merupakan pusat ibu kota dari Kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian yang tinta menyebar panah itu merupakan daerah penyebarannya, ya, penyebaran kekuasaan Aceh Darussalam. Siapakah sultan yang menjabat dalam Kerajaan Aceh Darussalam ini? Terdapat empat raja atau 4 sultan. Yang pertama itu ada Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar. Kemudian ada Sultan Iskandar Muda. Yang ketiga ada Sultan Sani. Dan yang keempat ada Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin Shah. Jadi 1, 2, 3 itu raja, dan yang keempat ratu, ya, ratu dipimpin oleh seorang perempuan. Sultan adalah gelar raja laki-laki, sultanah adalah gelar raja perempuan. Nah, di antara keempat ini yang paling terkenal adalah Sultan Iskandar Muda. Ya, Sultan Iskandar Muda. Yang pertama ada Sultan Alauddin Riayat Shah, ya. Beliau adalah saudara Sultan Salahuddin. Bukan dari dinasti Ayyubiyah, ya, beda lagi ini. Terus penyebaran Islamnya juga beliau lakukan. Yang ketiga mengadakan perbaikan kondisi kerajaan, dan yang keempat adalah
merebut Malaka dari Portugis. Jadi Portugis ini juga cukup lumayan penjajahannya lumayan ya. Hampir setiap kerajaan yang ada di Indonesia diserang oleh Portugis. Singasari sama Portugis sama ya. Bahkan ini Malaka juga oleh Portugis juga. Yang kedua adalah Sultan Iskandar Muda ya. Pada masa kejayaan itu beliau menyusun beberapa struktur pemerintahan, terus ada masa kemunduran dan juga ada masa perpecahan juga. Jadi pada masa pemerintahan beliau terdapat 4 peristiwa ya. Masa kejayaan juga iya, ada tentang struktur pemerintahan beliau bangun juga iya, tapi di samping kejayaan juga ada kemunduran. Dan yang terakhir akibat kemunduran terjadilah perpecahan ya. Jadi sekuat-kuatnya raja, sekuat-kuatnya apapun pasti akan mengalami yang namanya lemah ya. Sekarang ibu kuat, pasti ibu juga akan mengalami masa lemahnya, begitu ya. Tidak ada yang bako, yang kekal itu hanya Allah ya. Nah, yang ketiga itu ada Sultan Sani. Sultan Sani. Iskandar Sani menantu Sultan Iskandar Muda. Jadi Iskandar Sani ini menikah dengan anaknya Iskandar Muda ya. Nah, beliau menerapkan kebijakan yang lebih lunak dari kebijakan yang diterapkan oleh mertuanya, yaitu Sultan Iskandar Muda. Sehingga nih, karena lemahnya pemimpin, banyak yang melepaskan diri ya dari kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam. Jadi yang dulunya pada zaman Iskandar Muda itu ditaklukkan, nah pada masa kerajaan Sultan Sani inilah, karena figur pemimpinnya tidak kuat, banyak daerah yang melepaskan diri. Rugi tidak bagi kerajaan tersebut? Rugi, karena pemasukan kas juga akan berkurang. Pajak kan kembali ke kerajaan. Pada saat itu ke kerajaan setempat, bukan ke negara. Kalau sekarang mah dipimpin oleh seorang presiden. Jadi kita kalau bayar pajak apapun kan ke negara sekarang. Karena Indonesia sudah menjadi negara kesatuan, begitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan oleh raja yang keempat, yaitu siapa? Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin ya. Beliau adalah seorang putri Sri Alam Pemaisuri, merupakan putri Sultan Iskandar Muda yang bergelar Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin Syah. Kalau tadi menantunya, kemudian diambil alih oleh anaknya. Ini ya, nih. Pemerintahan Putri Sri Alam Permaisuri tersebut memegang kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam, dipegang oleh Sultanah selama 59 tahun berikutnya. Lama atau tidak? Lama. Kebayang 59 tahun. Berarti kalau dengan jangka waktu yang sangat lama, kira-kira kuat atau tidak ini figur dari sultanah ini? Kuat. Betul ya. Jadi punya prinsip yang sangat kuat ya. Pribadinya juga kuat, tegas. Kalau dia lemah, nih yang tadi mertua tadi Sultan Sani, biarpun laki-laki, kalau mempunyai karakter kepemimpinan yang lemah, maka masyarakat pun akan melepaskan begitu saja. Tetapi pada waktu pemerintahan sultanah ini, tipe kepemimpinannya kuat ini, sehingga bisa bertahan kurang lebih 59 tahun lamanya. Ya, habis ini berakhirlah. Tapi sekarang di Aceh itu merupakan peninggalan kerajaan Aceh
Darussalam yang sangat ini Masjid Baitur Rahman ya, masih peninggalan-peninggalan kerajaan Aceh. Nah, sekarang apa saja peninggalan-peninggalan dari kerajaan Aceh tersebut? Coba anak-anak lihat. Lihat ya. Ini ada kerajaan apa coba ini? Kerajaan apa? Masjid atau ya Masjid Baitur Rahman yang terkenal di Aceh ya. Yang dulu konon tsunami, tapi masjidnya masih berdiri kokoh ya, karena memang dekat dengan laut ya. Yang kedua ini emas. Ibu kenapa sama dengan kerajaan Samudra Pasai? Karena Aceh Darussalam juga merupakan sisa peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai ya. Terus yang selanjutnya ini adalah makam Sultan Iskandar Muda, yaitu raja yang keberapa tadi? Kedua ya? Betul, kedua. Nih, penyebab kemunduran itu ada setelah wafat raja yang kedua yaitu Iskandar Muda. Kemudian timbulnya pertikaian. Yang ketiga, daerah kekuasaan banyak yang melepaskan diri. Jadi kalau kita lihat kerajaan Aceh Darussalam ini, figur yang pertama yang ditokohkan itu adalah Iskandar Muda. Ketika beliau wafat, maka mengalami sedikit demi sedikit kemunduran, begitu ya. Nah, ini merupakan Masjid Baitur Rahman ya. Masjid ini adalah peninggalan kerajaan Aceh Darussalam yang dibangun pada masa Iskandar Muda. Kebayang udah berapa tahun ya? 1612 Masehi, sekarang kita sudah di 2021. Tapi sampai sekarang masjid ini berdiri dengan kokoh. Ya. Terus yang kedua ini adalah Benteng Indrapatra. Ya. Benteng ini merupakan benteng pertahanan yang sebetulnya sudah dimulai dibangun sejak zaman kerajaan Lamuri, yaitu kerajaan Hindu tertua di Aceh. Tepatnya pada abad ke-7 Masehi. Lihat saja bangunannya. Ya, sampai sudah berlumut ya, dan memang sudah berabad-abad mungkin ya. Terus tapi dari segi konstruksi bangunan sangat kuat. Lihat bangunan-bangunan Belanda yang ada di Bandung saja masih berdiri kokoh. Ya, tekstur bangunan, struktur bangunannya sangat kuat, begitu. Yang ketiga ini ada gunungan. Nah, gunungan ini adalah peninggalan kerajaan Aceh yang berupa sebuah tanaman lengkap dengan bangunan keratonnya. Nah, ini sebenarnya taman ini diperuntukkan untuk permaisuri raja, ya, diperuntukkan untuk permaisuri raja. Nah, disitulah tempat-tempat yang diberikan oleh kerajaan untuk permaisurinya, ya. Ketika ingat tuh bisa mengingat kenangan-kenangannya itu di sini. Sama halnya kalau anak-anak ke daerah Jogja itu ya, pernah ke keraton. Kalau yang sudah pernah lihat, kalau raja sendiri untuk mandinya saja khusus ya, khusus sampai luas kayak kolam renang gitu ya. Nah, sama dengan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Terus ini makam Iskandar Muda yang tadi Ibu sebutkan. Dan selanjutnya ini adalah meriam kerajaan Aceh. Bu, sudah ada meriam. Ya, karena itu sebagai pertahanan. Ya, pertahanan. Kesultanan Aceh telah mampu membuat sarana persenjataannya. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan meriam-meriam tua yang kini berjajar di Benteng Indrapatra yang tadi Ibu sebutkan ya, dan Museum Aceh. Jadi ini ya salah satunya untuk apa? Untuk pertahanan jika terjadi sesuatu atau penyerangan dari pihak musuh. Nah, ini salah satunya mempunyai senjata ya, meriam.
Ini sama dengan uang emas yang tadi ya. Uang emas yang disebutkan sama dengan raja-raja Samudra Pasai, kadar emasnya sama dengan 70%. Ibu, nah hampir mirip. Nah iya, sama-sama di Aceh. Jadi setelah Samudra Pasai runtuh, nah muncul lagi kerajaan-kerajaan baru Islam di Aceh. Salah satunya ini Aceh Darussalam. Nanti Aceh Darussalam ada kerajaan Malaka ya. Yang tadi Malaka juga hancur atau mengalami kemunduran karena di mana? Diserang oleh Portugis, begitu ya. Nah, sampai di sini anak-anak udah selesai ya. Selesai untuk 2 mata pelajaran, yaitu untuk pelajaran kerajaan Samudra Pasai, yang kedua Malaka ya. Nanti apabila anak-anak lupa mengenai materi-materi ini, terus tidak sempat baca, anak-anak bisa buka di YouTube ya. Guru-guru kan banyak yang meng-share. Nah, kita bisa sharing lagi di YouTube ya. Silakan anak-anak, dari kedua penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang kembali bertanya kepada anak-anak. Silakan. Jangan lupa ya daftar hadirnya. Daftar hadirnya nanti diisi. Siapa yang mau bertanya? Cukup? Ya, kalau nggak ada, Ibu yang bertanya ya. Yang pertama tentang kerajaan Aceh Darussalam. Nih, Harun, ada Harun? Harun ada? Dia hadir ya, nggak aktif mungkin unmute-nya. Coba siapa saja yang tahu, sebutkan 2 dinasti yang memerintah kerajaan Samudra Pasai. Siapa yang bisa menjawab? Jauna? Siapa? Marahkhoir sama Marahsilu. Oh, Marahkhoir dan Marahsilu ya. Apa nama lain dari Marahkhoir? Nama lain yang Maharaja Mahmud Shah itu nama lainnya. Betul ya. Jadi Marahsilu itu adalah nama raja sebelum Islam, masuk Islam. Ketika sudah masuk Islam, maka diganti oleh Maharaja Mahmud Shah. Nah, kalau Marahsilu itu nama sama, nama sebelum Islamnya. Ketika sudah masuk Islam, berganti nama menjadi Malik As-Soleh, gitu ya, Malik As-Soleh. Jadi kalau Ibu tanya, sebutkan raja-raja yang memerintah dalam dinasti Marahkhoir. Siapa saja? Mahmud Shah, terus Ghiyasuddin Shah, dan yang terakhir adalah Marahnu. Betul, Marahnu. Sebutkan raja terakhir dari dinasti Marahsilu. Siapa? Di Indonesia sering dipakai namanya. Zainal Abidin. Betul ya. Sebutkan pada masa raja siapakah Aceh Darussalam mengalami kemajuan atau kejayaan? Pada masa siapa? Sultan Iskandar Muda. Nah, Sultan Iskandar Shah. Nah, siapakah Sultanah Tajul Alam itu? Putri dari Sultan Iskandar. Putri dari Iskandar Muda, betul. Siapakah Iskandar Sani itu? Sultan Sani?
menantu Menantu. Sultan Iskandar Muda. Betul, menantu Sultan Iskandar Muda. Sebutkan 2 peninggalan kerajaan Aceh Darussalam. Masjid Masjid Baitur Rahman, apalagi Makam Sultan Iskandar Muda. Makam Sultan Iskandar Muda, betul ya. Nah, peninggalan-peninggalan ini sebagian masih ada saat ini juga ya, tapi sebagian ada juga yang sudah punah, begitu ya. Nah, anak-anakku sekalian, pada pelajaran hari ini anak-anak sudah mempelajari 2 kerajaan ya. Ibu harapkan anak-anak tidak lupa ya, karena nanti ketika ibu menambahkan materi lagi, anak-anak masih teringat ya. Nah, oleh karena itu sering-sering dibaca, karena nanti di semester 2 kita fokus ke ujian-ujian atau latihan-latihan soal ya. Sebelum ibu tutup, silakan ada yang mau bertanya atau apa saja yang boleh. Materinya di-share lagi di Google Classroom. Materinya di-share di Google Classroom enggak, Bu? Materi ini insya Allah ibu share aja ya ke materi, tapi bukan ke tugas ya. Nanti ibu share-nya ke materi, bukan ke masuk ke tugas. Apabila anak-anak mau di print out, boleh ya, boleh. Nanti sistem latihan soal juga untuk kelas 9 ibu pakai form aja ya, lebih ke form, jadi lebih ke banyakin soal, latihan soal, supaya nanti bisa terlatih terus, begitu ya. Materinya di-share lagi di Google Classroom kan Bu? Iya, insya Allah. Mudah-mudahan hari ini ibu bisa langsung share, anak-anak juga bisa langsung di print ya, di print out, boleh gitu ya. Ibu mau nanya. Boleh. Siapa? Jauna ya? Nah, aku mau ngomong, jadi Marrakhoir sama Marrakhilu itu tuh dinasti atau nama aja? Dinasti. Ya, dinasti itu merupakan raja yang berasal dari satu keluarga atau satu keturunan ya. Kalau Marrakhoir itu berarti dia pendiri kerajaan Samudra Pasai ya. Pertama dari kedinastian Marrakhoir yang terdapat 3 raja itu ya. Jadi kalau ibu tanya dinasti Marrakhoir ini nama raja, betul, nama raja. Kenapa? Karena 3 orang raja ini berasal dari satu keturunan. Jadi Marrakhoir punya anak, Giyasuddin Shah punya anak yaitu Marahnuh gak punya anak lagi, ya udah berhenti. Nah, ganti orang lagi yaitu Merah Silu. Merah ini adalah gelar raja bukan Islam. Jadi gelar raja sebelum Islam, Merah ya. Nah, dari jalur Merah Silu itu terdapat beberapa raja ya, yang akhirnya Malik yang Zahir itu ya. Nah, berikut sampai ke Zainal Abidin, begitu. Ada istilahnya dinasti Atut ya, pernah dulu ya, dari sistem pemerintahan yang ada di Indonesia misalkan. Nah, misalkan Bu Atut ini beliau adalah misalkan wali kota, kemudian kepala desanya dari keluarganya, terus RT-nya dari keluarganya, terus dan sebagainya. Maka orang menamakan dinasti siapa gitu ya. Contohnya ibu ya, ibu adalah seorang kepala desa. Nah, ibu punya anak ibu jadi RT, terus ibu punya anak lagi jadi RW, ibu punya anak lagi jadi misalkan pengurus desa dan sebagainya. Maka dikatakan itu adalah dinasti Buheni. Karena apa? Semua kepengurusan itu dari keluarga ibu, begitu ya. Nah, itu sama juga dengan dinasti Merah Silu, Marrakhoir, karena Merah ini merupakan gelar raja saja. Tapi aslinya mah ketika masuk Islam diganti menjadi nama. Sultan adalah nama raja, sebutan raja. Syah adalah gelar raja. Begitu ya. Yang diberikan oleh orang Arab dulu mah.
Jadi ada juga orang Aceh ada tengku, ada teku. Ya pernah dengar? Pernah dengar ya? Tengku sama teku. Nah, ada yang tahu perbedaannya apa? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu tak? Kalau tengku ya, tengku itu adalah ulama. Tapi kalau teku itu adalah keturunan raja. Ya, bisa dipahami? Tengku itu ulama, teku itu adalah keturunan raja. Itu di Aceh ya. Nah, dua ini hampir mirip tapi mempunyai makna yang berbeda. Begitu ya. Bisa dipahami ya? Raka bisa paham, Raka? Paham? Paham. Taki? Bisa dipahami Taki? Paham, Bu. Paham, insya Allah. Ada yang mau bertanya lagi sebelum ditutup? Cukup? Cukup ya. Untuk dua materi ini sekaligus Ibu maaf rada dicepatkan karena materi di kelas 9 cukup lumayan banyak ya. Jadi mudah-mudahan bisa tersampaikan secara keseluruhan dan mudah-mudahan anak-anak juga nggak cepat lupa begitu ya. Ya baiklah anak-anak, sampai di sini mungkin pertemuan kita untuk pembelajaran jarak jauh ini. Ibu mohon maaf sekali apabila dalam penyampaian banyak kekurangannya ya. Mudah-mudahan ini buat ilmu buat kita semuanya. Dengan sejarah ini bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan menjadikan lahan pahala buat ibu maupun buat anak-anak sekalian. Nanti takut ada yang lupa, silakan nanti buka lagi di channel YouTube ya. Begitu. Cukup sekian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya akan Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. sama